Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa depan pendidikan Indonesia dalam sistem Merdeka Belajar. Mungkin sebagian dari kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tanggapan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini seringkali terus berubah. Hal itu dikarenakan sistem pendidikan Indonesia harus berjalan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Merdeka Belajar, siapa saja yang terlibat dalam transformasi pendidikan ini, dan apa saja 4 program pokoknya. Dikutip dari laman Direktorat Sekolah Dasar, kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah transformasi pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Jadi, Merdeka Belajar ini bisa kita katakan sebagai langkah transformasi pendidikan untuk menciptakan SDM yang lebih unggul, beretika, dan bermoral. Nah, selain itu, sistem pengajaran di masa depan pun akan berubah dari yang hanya dalam kelas, sekarang dapat kesempatan untuk belajar di luar kelas. Hal ini bertujuan untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman dan juga murid dapat berdiskusi lebih dengan guru melalui outing class ini. Selain itu, ada juga pengembangan karakter seperti mandiri, berani, bereksplorasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi untuk murid untuk siap menghadapi dunia kerja di masa depan dan lingkungan masyarakat. Lalu, siapa saja sih yang terlibat dalam transformasi pendidikan ini? Yang pertama, ada ekosistem pendidikan. Dengan terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih nyaman, adanya keterbukaan untuk berkolaborasi, dan juga keterlibatan aktif antara orang tua dan guru membuat murid merasa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, ada guru. Nah, di sini guru tidak serta-merta untuk menjelaskan materi lagi di depan kelas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada pedagogi. Pedagogi ini dilakukan melalui pendekatan heterogen, yang dimana peserta didik ikut berpartisipasi dalam menentukan kegiatan belajarnya. Yang keempat, ada kurikulum. Kurikulum ini atau sekarang yang lebih dikenal sebagai kurikulum merdeka, lebih fleksibel, berdasarkan kompetensi dan berfokus pada pengembangan karakter. Dan yang terakhir ada sistem penilaian. Sistem penilaian ini menjadi bersifat formatif untuk mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran. Untuk slide keempat ini ada 4 program pokok kebijakan baru. Yang pertama ada ujian nasional atau yang biasa kita sebut sebagai UN. Nah, UN ini sekarang digantikan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada literasi dan numerasi yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA atau Program International Student Assessment. Dan juga asesmen ini tidak akan dilaksanakan pada tingkat akhir sekolah, melainkan dilaksanakan pada jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi tidak ada lagi UN di kelas 6, 9, atau kelas 12 ya. Nah, yang kedua ini ada USBN atau Ujian Standar Berbasis Nasional. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan USBN ini, mulai dari boleh dalam bentuk portofolio, karya tulis, atau penugasan lainnya. Dan juga yang ketiga ada RPP. Nah, RPP ini dibuat menjadi lebih simpel, hanya dengan 1 halaman saja, tetapi mencakup 3 komponen inti, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Nah, 3 komponen inti ini harus mencakup dalam 1 lembar RPP. Jadi guru tidak pusing untuk membuat RPP lebih dari 3 lembar. Dan yang terakhir ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru. PPDB ini sistem zonasinya akan lebih diperluas, dan jadi jangan khawatir jika di dekat
rumah kalian itu tidak ada sekolah, tidak bisa masuk sistem zonasi. Nah, sekarang agak legaan dikit ya, karena sistem zonasinya ini diperluas. Nah, teman-teman, tidak dirasa kita sudah mencapai slide kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah dengan terciptanya inovasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, yaitu Merdeka Belajar ini, akan membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih unggul di masa depan. Perubahan ini mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan iptek yang akan digunakan juga dalam kelas sebagai media pembelajaran dan informasi pembelajaran. Nah, dari Merdeka Belajar ini ada moto yang terkenal nih, yaitu Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.